Halo semuanya, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Nurul Mamduha. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Desi Lestari dengan NIM 2281230065. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Melianti Indriani dengan NIM 22812300064 dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas tentang perkembangan teknologi dan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, perkembangan teknologi saat ini itu berlangsung sangat cepat dan juga hampir mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia. Kemajuan seperti kecerdasan buatan atau AI, Internet of Things atau IoT, dan juga Big Data itu telah mengubah cara manusia berinteraksi, bekerja, dan juga belajar. Teknologi kini tidak hanya berfungsi sebagai alat bantu, tetapi juga menjadi bagian dari sistem sosial, ekonomi, dan juga budaya dalam kehidupan modern. Nah, perkembangan teknologi ini juga mempunyai pengaruh positif dalam kehidupan sehari-hari di beberapa bidang. Contohnya itu ada di bidang pendidikan, di mana proses pembelajaran dapat dilakukan secara daring melalui platform seperti Zoom dan juga Google Classroom. Nah, sumber belajar itu akan lebih luas dan juga mudah diakses oleh siswa dan mahasiswa dimanapun mereka berada. Lalu bidang yang kedua itu ada di bidang ekonomi, di mana di bidang ekonomi ini ada e-commerce seperti Shopee dan juga Tokopedia itu dapat memudahkan jual beli tanpa batas tempat dan juga tanpa batas waktu. Dan sistem pembayaran seperti QRIS dan juga e-wallet itu membuat transaksi lebih cepat, aman, dan juga efisien. Lalu yang ketiga itu ada di bidang kesehatan. Nah, teknologi kesehatan seperti telemedicine dan juga alat pemantau digital itu memungkinkan konsultasi jarak jauh antara dokter dan pasiennya. Nah, pelayanan kesehatan itu juga akan menjadi lebih cepat dan efisien. Lalu bidang yang keempat itu ada bidang sosial dan komunikasi, di mana media sosial dan teknologi komunikasi ini mempercepat penyebaran informasi dan juga mempererat hubungan antar individu. Namun juga perlu kewaspadaan terhadap hoaks dan juga kecanduan media sosial. Lalu yang terakhir di sini ada bidang lingkungan. Teknologi ramah lingkungan seperti kendaraan listrik dan juga energi surya itu membantu mengurangi pencemaran udara. Namun meski demikian, produksi teknologi juga menimbulkan limbah elektronik yang perlu dikelola dengan bijak. Jadi, untuk pengaruh negatif dan tantangan teknologi sendiri yaitu ada beberapa poin, di mana yang pertama ada penggunaan gawai berlebihan dapat menimbulkan gangguan kesehatan seperti mata lelah, kurang tidur, serta stres digital. Yang kedua ada resiko privasi dan keamanan data meningkat, di mana akibat penyalahgunaan informasi pribadi. Untuk poin ketiga sendiri yaitu terlalu bergantung pada teknologi juga dapat menurunkan kemampuan berpikir kritis dan interaksi secara langsung. Untuk poin yang keempat, ketimpangan akses terhadap teknologi menimbulkan kesenjangan digital antar masyarakat. Di sini saya juga bakal ngejelasin tentang salah satu platform kuis interaktif yaitu ada Jeep Quiz. Jadi Jeep Quiz ini merupakan platform kuis interaktif yang dimana menggabungkan unsur pembelajaran dan gamifikasi. Platform ini memungkinkan guru maupun dosen membuat dan membagikan kuis secara menarik, baik dalam pembelajaran tatap muka maupun daring. Untuk Jeep Quiz ini dapat diakses melalui situs jeepquiz.com, di mana tanpa kita perlu menginstal aplikasi tambahan. Untuk platform ini menyediakan fitur seperti yang pertama ada pembuatan soal otomatis berbasis AI, yang kedua ada papan skor real time atau leaderboard, yang ketiga ada desain peta map interaktif yang membuat siswa merasa seperti bermain game sambil belajar. Yang keempat ada integrasi media seperti gambar, avatar, musik, dan video. Dengan desain yang interaktif, Jeep Quiz menjadikan proses evaluasi tidak hanya menilai pengetahuan, tetapi juga meningkatkan motivasi dan keterlibatan belajar siswa.
Selanjutnya di sini kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari aplikasi ZipQuiz, yang dimana ada beberapa kelebihan yaitu menarik dan interaktif. Yang dimana platform ZipQuiz ini menghadirkan pembelajaran dalam bentuk kuis seperti permainan misalnya, sehingga si siswa ini lebih termotivasi dalam pembelajaran. Terus yang kedua itu hasil evaluasinya itu instan, jadi guru ini bisa langsung melihat hasil dan tingkat pemahaman siswa ini secara otomatis tanpa perlu mengoreksi secara manual. Terus yang ketiga ada mudah digunakan. Jadi dengan adanya platform ini nih, tampilannya itu lebih sederhana yang membuat guru dan siswa ini bisa dan gampang untuk beradaptasi tanpa perlu keterampilan teknis yang rumit. Selanjutnya ada multi perangkat atau bisa diakses dengan menggunakan perangkat apapun seperti smartphone, laptop, dan tablet. Jadi lebih fleksibel dan lebih mudah untuk digunakan. Selanjutnya di sini juga ada beberapa kekurangan dari aplikasi ZipQuiz ini. Yang pertama adalah membutuhkan koneksi internet yang stabil, yang dimana aplikasi ZipQuiz ini bisa digunakan itu tergantung internet. Jadi aplikasi ini membutuhkan koneksi yang stabil. Nah, jika jaringan tidak stabil, lemah, atau putus-putus, maka kuis yang akan dilakukan itu terganggu. Terus yang kedua ada fitur gratis terbatas. Nah, dari fitur gratis terbatas ini, beberapa fitur canggih itu tidak tersedia di versi yang biasa. Jadi ada beberapa fitur canggih ini harus digunakan atau bisa digunakan di versi premiumnya, sehingga pengguna ini harus bisa berlangganan di platform tersebut. Yang ketiga itu aplikasi platform ini nih kurang cocok untuk soal-soal yang panjang, tidak ideal untuk pertanyaan yang membutuhkan analisis yang mendalam atau jawaban esai. Terus yang terakhir ada kendala teknis, yang dimana jika perangkat siswa berbeda-beda atau ada masalah teknis, maka pelaksanaannya itu akan terhambat. Lalu yang terakhir itu ada kesimpulan. Kesimpulannya itu perkembangan teknologi memberikan banyak manfaat dan dalam mempermudah aktivitas manusia, meningkatkan produktivitas, dan memperluas akses internet. Namun penggunaannya harus disertai kesadaran dan tanggung jawab agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan sosial dan keamanan politik, sehingga setiap individu perlu memiliki literasi digital yang baik, menggunakan teknologi secara bijak dan seimbang, serta menjaga kesehatan fisik dan mental agar manfaat teknologi dapat dirasakan secara maksimal.